Putusan sela Hakim Tipikor kasus Hasto Kristianto menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan dakwaan penuntut umum untuk masuk ke dalam pemeriksaan pokok perkara. Artinya dugaan adanya intervensi politik terhadap kasus Hasto ini tidaklah benar, baik dikaitkan dengan pertersangkaan oleh KPK maupun dikaitkan dengan deal-deal politik antara Megawati dan Prabowo dalam rangka membebaskan Hasto dari jeratan hukum. Kasus Hasto ini murni kasus hukum yang merupakan koreksian dari KPK hari ini terhadap KPK di masa lalu. Istilah dari pihak Hasto bukan koreksian, tapi daur ulang. Tak salah juga KPK melakukan remedial untuk nilai yang lebih baik ke depan. Ada semacam kekhawatiran terhadap pertemuan empat mata antara Prabowo dan Megawati baru-baru ini yang mendadak dan diam-diam itu kalau-kalau juga membahas kasus Hasto. Sebab kabar yang beredar video call antara Megawati dan Prabowo sebelumnya juga membahas kasus Hasto dan terjadi semacam mispersepsi bahwa kasus Hasto ini dianggap sudah aman. Ternyata apanya yang aman, Hasto malah buru-buru ditahan, sehingga membuat murka Megawati dan memboikot retret di Magelang. Kalau pertemuan lewat video call saja kasus Hasto dibahas, maka apalagi pertemuan empat mata itu. Yang paling pahit dirasakan Megawati pastilah sudah diadukan kepada Prabowo. Pertemuan Megawati dan Prabowo lewat video call ada pihak yang bisa dikonfirmasi bahwa kabarnya handphone yang digunakan dari pihak Megawati adalah milik Oli Dodo Kambe. Kalau pemilik handphonenya bisa dikonfirmasi, maka isinya pun bisa dikonfirmasi sedikit banyaknya. Tapi kalau pertemuan empat mata, tentu sulit dikonfirmasi isi pembicaraannya. Apalagi pertemuan empat mata itu berlangsung selama 1,5 jam pula. Semua yang terasa dalam hati pastilah sudah diungkapkan dan kita hanya bisa melihatnya pasca pertemuan itu. Apa yang akan terjadi? Kalau kasus Hasto berlanjut, maka berarti Hasto tak lagi dibahas. Hasto sudah direlakan berjuang sendirian. Menganggap pertemuan Megawati dan Prabowo itu sebagai silaturahmi berlebaran semata, kenapa pula harus mendadak dan diam-diam? Ini pertemuan dua tokoh penting di Republik ini. Apalagi sudah dikatakan bahwa pertemuan itu akan baik bagi masa depan kita. Artinya pertemuan itu bukanlah pertemuan berlebaran biasa. Ada sesuatu yang penting sehingga Prabowo harus mendatangi kediaman Megawati dan Megawati pun mau membukakan pintu rumahnya. Mau datang tapi tuan rumah tak mau membukakan pintu, itu juga tak bisa terjadi pertemuannya. Mau datang dan mau didatangi itu saja sudah merupakan deal-deal politik yang cukup rumit. Jokowi menganggap pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu baik, tapi saat mengatakan itu, tepat di sampingnya berdiri Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Seolah Jokowi butuh backing memperkuat pernyataannya itu, tak seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya. Tentu saja Bahlil berdiri di sampingnya itu bukan hanya sekedar pajangan belaka. Kalau pertemuan empat mata itu melahirkan deal politik tertentu antara Megawati dan Prabowo, Jokowi sudah siap dengan langkah politiknya dengan menggandeng Golkar. Karena itu Prabowo tidak saja sedang mendayung di antara dua karang, Megawati dan Jokowi, tapi juga gunung es di samudra luas yang tak terlihat. Jokowi tentu lebih paham isi pertemuan empat mata karena sering juga melakukannya dengan Prabowo.